Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori dasar ekonomi makro. Yang pertama, ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu. Ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu memiliki keterkaitan dan memiliki hubungan timbal balik. Dan karena disiplin adalah cara orang untuk bisa mengatur waktunya dalam kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari agar menciptakan kemakmuran. Dalam hal ini tidak hanya mempelajari ilmu ekonomi saja, namun juga mempelajari secara jelas ekonomi makro. Di dalam ekonomi muncul inti masalah ekonomi, yaitu kebutuhan manusia yang tidak pernah merasa puas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, sehingga muncul sebuah kelangkaan. 2. Pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Contohnya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi 2 macam lagi, yaitu ada ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro yang intinya untuk menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu, menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, atau produsen atau konsumen, memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro yang intinya untuk menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan, menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Ketiga, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah analisis ekonomi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu dan lebih bersifat praktis. Contohnya ekonomi di perusahaan, ekonomi di perbankan, dan lain sebagainya. Ketiga, kerangka makroekonomi. Kerangka makroekonomi adalah bentuk kerangka kerja pemerintah dan juga rencana pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berdampak makro, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan juga menekan tingkat pengangguran merupakan salah satu rencana pemerintah masuk dalam kerangka ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pembangunan. Contohnya pembangunan infrastruktur yang didanai APBN, sehingga pembangunan ini dapat membuka lapangan kerja. Keempat, problema dasar makroekonomi. Terdapat beberapa permasalahan ekonomi makro antara lainnya masalah kemiskinan dan pengangguran, krisis nilai tukar terhadap utang uang luar negeri, permasalahan perbankan, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Perubahan ekonomi yang besar erat hubungannya terhadap masyarakat dan perusahaannya beserta pasarnya. Ekonomi makro erat juga keterkaitannya dengan masalah keuangan negara. Semua masalah ini disebabkan oleh terlalu sedikit atau terlalu banyak permintaan pada jumlah produksi kotor. Solusinya antara lain dari dasar makroekonomi adalah ciptakan lapangan kerja untuk pengangguran. Kedua, kendalikan masalah inflasi. Ketiga, siklus bisnis. Keempat, mengendalikan peningkatan suku bunga. Kelima, atasi pertumbuhan stagnan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.